Waktu itu kami punya permasalahan dengan tumpukan seragam bekas. Ini adalah salah satu alat pelindung kita saat bekerja. Iya. Terutama di area proses Di kan. lapangan ya. Di lapangan. Nggak boleh rusak, nggak boleh bolong. Karena kalau dia sampai rusak berarti kan fungsi perlindungannya jadi hilang. Materialnya ini material yang tahan api. Dia flame retardant. Artinya kalaupun terbakar tuh tidak cepat. Nah pada saat itu rusak mau dikemanakan? Kita buang begitu aja. Terus larinya ke TPA. Teorinya bilang material jenis ini benar-benar terurai itu 200 tahun. Bas. Karena ini bukan katun. Bicara ramah lingkungan, bicara sustainable, nggak boleh dipakai sebulan rusak. Ya betul. Konsepnya ini harus dipakai panjang. Nah sepatu ini bang, ini sudah dipakai Bu Nike, sudah dipesan Pak Erick Thohir. Wah. Bahkan Pak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM yang baru juga sudah pesan. Dan kita udah kirim. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam Bicara-Bicara. Nah, kali ini kita akan bicara tentang sustainability dari sebuah produk ya, yang namanya Coverall. Nanti kita ngobrol. Terus juga sampah. Nanti juga kita coba korek mengenai ini, karena sampah yang ada di Wasteko, yang ada di sana tuh di Balikpapan, itu keren banget. Jadi nggak bau ya tempat sampahnya, padahal tuh gede banget. Nah, bicara mengenai sepatu juga, karena ini adalah produk dari sustainability. Dengan bosnya langsung nih. Dengan Mas Anton, Jonas Anton Witono. Apa kabar Mas Anton? Baik Mas Aryo, selamat pagi. Ini kalau gue terima kartu namanya Production Superintendent Senipah Terminal and Right of Way. Betul, begitu ya. betul. Ini nyasar jadi sustainable, yang megang sustainability gimana nih nyasar? Ya itu mungkin panggilan kali ya. Panggilan passion. ya. Kalau orang anak-anak sekarang bilangnya passion ya istilahnya ya. Asik gitu ya. Ngomong-ngomong, ini Mas Aryo kapan balik ke Jakarta? Terakhir ketemu di lapangan kita waktu itu ya. Iya, kemarin kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita ke lapangan dan gue dapetin insight yang luar biasa tuh ya. Nggak kebayang bisa ngambil shoot di kilang minyak begitu ya. Betul. Itu area terbatas, objek vital nasional. Betul. Restricted banget gitu. Bahkan handphone gue aja ditaruh di luar gitu. Jadi nggak boleh. Dan ada satu yang bikin gue kaget tuh Mas Anton tuh. Ada handphone yang harganya sekijang Innova. Betul. Pas gue lihat, wah ini tuh ternyata handphone itu anti apa ya? Jadi apa namanya, explosion proof kalau kita bilang. Explosion proof. Jadi itu benar-benar ada karetnya, jadi benar-benar tertutup. Betul. Ya. Handphone yang kalau buat kami pekerja migas, handphone itu yang diizinkan dibawa ke area proses. Karena kalaupun dia misalnya baterainya meleduk gitu ya, itu dia ada di dalam casing, dia tidak keluar. Nah, itu sehingga dia. tidak berbahaya buat area proses itu di situ. Makanya gue colek-colekan tuh kemarin tuh, karena sama Asep, terus juga sama Raymond ya. Iya. Ini handphone harganya sekijang Innova nih Mas Aryo. Ya bener aja lo yang tahu. Gue yang paling mahal ya ada itu buah apel ya kan. Betul. Tapi ini ada gitu. Betul. Oke Mas, kita ingin tahu juga nih, Mas Anton, Jonas Anton Witono, siapakah dia? Baik, makasih Mas Aryo. Saya ini pekerja migas di Pertamina Hulu Mahakam. Saya kebetulan sudah mengabdi di Blok Mahakam sejak operator sebelumnya. Jadi sejak 2007 ya. Dan saya ngelanjutin terus dengan Pertamina Hulu Mahakam saat ini. Saat ini tugas saya sebagai Production Superintendent untuk Terminal Senipah dan Right of Way. Right of Way ini sebenarnya sebuah istilah untuk jalur pipa migas. Jadi tanggung jawab saya meliputi Terminal Senipah, area yang kemarin Mas Aryo datang untuk mengolah minyak bumi, minyak mentah dan juga kondensat, termasuk ke jalur pipanya. Jadi jalur pipa dari Senipah sampai ke pendingin Sanga-Sanga, itu kurang lebih hampir 100 km lah. Gitu. Berarti kalau kita ngobrol mengenai sustainability terus ngobrol tentang sepatu ini agak nyasar juga sebenarnya. Betul, banyak yang mempertanyakan saya begitu gitu ya. Tapi buat saya begini, pekerjaan itu kan tidak melulu soal job description atau apa yang tertulis di dalam tanggung jawab utama kita gitu ya. Ada yang namanya passion, ada yang namanya kesukaan kita. Dan kebetulan saya menemukan passion di sustainability ya probably sejak 2015 ke sini lah ya. Sampai akhirnya ya banyaklah aktivitas kegiatan saya di luar pekerjaan. Termasuk saya melanjutkan S2 saya juga S2 di bidang sustainability development. Jadi gitu. Pas dong ya. Betul. Kalau bicara mengenai sepatu ini kalau orang bilang apa ya, the man behind atau CEO-nya adalah Mas Anton ya. Ya, jadi memang saya salah satu yang mendorong ide gitu ya.
dan digarap bersama dengan beberapa teman-teman yang lain di Pertamina Hulu Mahakam di PHM. Jadi idenya memang lahirnya dari lapangan Senipah. Waktu itu kami punya permasalahan dengan tumpukan seragam bekas yang kemudian ini kan ceritanya kalau seragam ini adalah salah satu alat pelindung kita saat bekerja, terutama di area proses kan. Di lapangan ya? Di lapangan, nggak boleh rusak, nggak boleh bolong, karena kalau dia sampai rusak berarti kan fungsi perlindungannya jadi hilang. Materialnya ini material yang tahan api, bukan berarti tidak bisa terbakar. Tapi dia flame retardant, artinya kalaupun terbakar tuh tidak cepat. Nah pada saat itu rusak, mau dikemanakan? Nah kebetulan PHM itu punya aturan atau prosedur bahwa kalau ada seragam yang rusak, termasuk helm, kacamata, sarung tangan, sepatu, harus dikembalikan untuk mendapatkan yang baru. Oh itu SOP-nya ya? Salah satu prosedurnya. Dan itu menjadi menarik ternyata, karena tidak semua perusahaan ternyata melakukan itu. Padahal kita bilang di balik coverall ini kan ada logo perusahaan, di belakang juga ada tulisan Pertaminanya gede gitu. Betul. Ya. Bahkan ada nama karyawan di sini. Kalau kita tidak kumpulkan lagi, takutnya kan beredar kemana-mana ya. Betul. Gitu. Saya nggak tahu. Mungkin Mas Heru pernah lihat gitu ya di satu tempat ada tukang parkir begitu ya. Kok dia pakai seragam yang Pertamina gitu kan istilahnya. Nah itu menjadi satu isu sebenarnya. Yang ternyata kami juga setelah bikin produk ini, iya ya. Kampanye program yang kita sebut sebagai Ubuki ini bukan soal isu lingkungan aja, tapi ada isu security juga, kemudian ada isu keselamatan kerja. Bagaimana memastikan semua pekerja APD-nya bagus, alat pelindung dirinya bagus. Maka salah satunya adalah balikin, kasih bangkainya, kita kasih lu barang barunya. Oke. Sebentar nih, kita mundur sedikit ya. Jadi kalau yang gue pegang ini kan sepatu nih, ini keren banget nih sepatunya ya. Warnanya ada merah, orange, biru, putih, talinya juga agak-agak kayak plastik gitu ya. Terus rapi banget jahitannya, dan yang menarik nih di bagian depan biru kayak kepotong gitu nih, sama bahan birunya nih. Betul. Padahal harusnya kalau bagusnya sih langsung aja gitu ya. Betul. Nah ini tadi ngobrolan kita berasal dari limbah coverall bekas, begitu ya. Betul. Oh pantes ini ya yang kuning ini atau orange ini ya, bahan yang orange itu ya. Nah ini orange ya. Betul. Terus yang merah ini berarti ada merah nggak? Oh ini merah. Jadi ini bagian lengannya. Ini ada merah dan biru. Berarti ininya ya merah sini ya. Betul. Terus ada silver. Ada spotlightnya. Ini dari sini. Oh dari sini. Dari sininya. Pantes ini agak bocel-bocel nih spotlightnya. Betul. Ya betul ya. Ya. Waduh. Biru. Oh biru dari sini. Dari sini. Betul. Loh ini kenapa kepotong gini nih? Nah jadi itulah menariknya. Ini metodenya kita sebut dengan upcycle. Kalau mungkin Mas Aryo kan sering dengarnya recycle ya. Nah kalau ini upcycle. Upcycle itu adalah kita menggunakan material yang ada, tapi kita naikin nilainya. Ini kan udah bekas. Nah kemudian kita jadiin produk sepatu, nilainya naik kan. Kalau recycle, material bekasnya kadang kita hancurin dulu. Misalnya bajunya Mas Arya yang hitam, katun gitu ya, dihancurin dulu jadi benang, nanti benangnya dijadiin baju lagi. Itu recycle. Kalau upcycle, baju ini langsung dibikin pola. Pola untuk jadi pola sepatu. Tapi pantas ininya nggak nyambung ya. Nah kenapa di situ ada jahitan? Karena satu, ini kan nggak banyak nih warna merah biru ini di seragam ini. Birunya dikit banget ya. Betul. Makanya tidak semua seri punya seperti itu, Mas Aryo. Ini contohnya. Iya. Ini orange saja. Oh ini orange, gitu. Orange. Karena material yang paling banyak warna orange-nya. Gitu. Okay. Maka cita-citanya kita melakukan, konsep kita melakukan upcycle ini adalah untuk memaksimalkan sehingga coverall bekas ini nggak dibuang di TPA, nggak akhirnya nggak berakhir di landfill. Gimana caranya kita maksimalkan? Makanya konsep-konsep untuk memikirkan pemaksimalan warna birunya, merahnya, spotlightnya. Itu detail sekali dipikirin oleh teman-teman pengrajin di Bandung gitu. Gila, sebelum ke Bandung, sebelum ke Bandung ya. Tapi gila juga ya. Nih. Lu gimana nih sampai punya ide ya, bikin sepatu dari coverall kayak gini? Pasti kan ada sesuatu yang yang menggugah ya. Tadi kan kita bicara sustainability. Betul. Ya. Tapi prakteknya kan kita nggak tahu bagaimana. Tapi ini brilian banget ya. Dan kalau tadi si Gusti ngomong ini, Mas Aryo boleh nggak nih satu saja? Karena memang nih keren banget ya. Jadi jahitannya rapi dan empuk banget gitu ya. Dan
gue agak aman karena ini nggak dijual di pasaran gitu ya. Betul. Jadi gue nggak sponsor betul, gitu kan. Sekarang ini masih dipasarkan atau jadi untuk mendukung salah satu konsep daripada program Ubuki ini adalah namanya ekonomi sirkular. Jadi bagaimana coverall bekas ini dari karyawan, hasil sepatunya nanti boleh dimiliki oleh karyawan lagi. Gitu. Mau itu lewat sebagai souvenir perusahaan, hadiah, atau dia boleh membeli sendiri gitu. Jadi ini masih bagaimana caranya membuat sebuah konsep namanya ekonomi sirkular itu kan dia muter. Nah sehingga hasil daripada pemanfaatan limbah ini itu karyawan juga bisa merasakan hasilnya. Imagine Bang, ceritanya kan gini kan. Gimana? Di balik sepatu ini ada keringat gue gitu. Itunya ya narasinya ya. Betul. Keren banget tuh ya. Itu. Jadi kita pernah bikin satu varian yang sebenarnya udah nggak keluar lagi sekarang ya. Jadi kalau ini dulu ada jenis coverall yang di dalam sini tuh ada labelnya. Iya. Nah label itu kalau kita di lapangan kan di laundry, itu ada nomor kamar. Alkisah kita pernah bikin series yang si label ini tuh kecetak di luar sini dan itu ada nomor kamarnya Bang. Anjrit. Gitu. Jadi bisa se-private itu gitu ya, sepersonal itu sebenarnya. Tapi bahwa secara umum sepatu ini ceritanya di balik sepatu ini tuh ada keringat para perwira Pertamina untuk menghasilkan energi buat bangsa dan negara. Dahsyat ya. Itu kalau gitu, dibikin dokumentari keren itu ya. Betul. Jadi bersih karena memang kita laundry, kita cuci. Dan sesungguhnya kan tidak semua coverall itu sebagus ini. Iya. Ada kita punya coverall yang udah kondisinya juga udah itu kalau yang jelek-jelek itu gimana? Nah, yang jelek-jelek ini kita masih simpan Bang. Ibaratnya ujian. Kerjaan soal yang gampang dulu. Soal susah belakangan. Nah, yang soal yang susah ini adalah si coverall yang kita bilang kualitasnya grade C. Grade C itu udah kena banyak minyak. Kemudian ada yang kondisinya udah rusak banget, kainnya udah getas gitu ya. Nah, itu nggak cocok buat sepatu. Ada beberapa produk yang lagi kita pikirin, produk-produk yang mungkin nanti tidak tanda petik tidak kontak sama kita lah, gitu ya. Aku belum bisa spill sekarang. Nanti biar buat edisi berikutnya lagi diundang lagi sama Mas Aryo. Boleh kita undang lagi ya. Tapi ini asli nih ya, artinya untuk teman-teman secara internal di Pertamina begitu ya. Dan ini hasil dari PHM ya, Pertamina Hulu Mahakam. Dari Pertamina Hulu Mahakam gitu ya. Dan saat ini memang kita sudah mulai perkenalkan ini di grup Pertamina yang lain. Jadi kami udah diundang dengan holding gitu ya. Udah diajak kolaborasi dengan fungsi sustainability di holding, fungsi SMAP untuk yang UMKM. Bahkan akhir Oktober kemarin kan kami diundang untuk mejeng di Smexpo ya. Iya betul. Gitu. Nah sepatu ini Bang, ini sudah dipakai Bu Nike. Waktu itu sudah dipakai Bu Nike. Sudah dipesan Pak Erick Thohir. Wah. Bahkan Pak Maman Abdurrahman Menteri UMKM yang baru juga sudah pesan. Dan kita udah kirim. Dan orang El Sinta Haryo Ristamaji juga bakal pesan kayaknya nih. Kita di balik layar aja Bang. Bisa kita kondisikan. Selamat ya Pak Simon ya. Udah jadi dirut yang baru. Tapi ini harus dipakai nih, kayak keren banget soalnya. Dan teman-teman di El Sinta tadi udah ngelirik-ngelirik, megang-megang gini. Udah lihat ukuran nomor kayaknya empuk. Dan ini pas banget nomor 41 kata Eko gitu ya. Nah ini udah boleh ngomong Bandung belum nih? Ntar dulu nih, belum nyampe Bandung ya. Ini namanya Bumi, ini kan Ubuki ya. Iya, jadi di sini ada Bumi for Better Earth gitu. Apa sih hubungannya Ubuki dengan bumi? Terus juga kenapa namanya Ubuki? Betul, Ubuki ya. Jadi nama Ubuki itu adalah hasil usulan nama dari karyawan juga di Senipah. Oh ya, apa tuh? Jadi kami bikin kuesioner gitu ya. Waktu itu kan dulu sepatunya belum yang sebagus ini Bang. Kita masih sepatu mockup kita bilang. Versi pertama banget lah. Bang Aryo sempat lihat ya di lapangan yang kondisinya itu masih belum sebagus ini kan. Tapi dengan modal itu kita bikin survei. Kalian kasih dong nama, ini program untuk upcycling coverall bekas jadi sepatu ini mau dinamain apa nih? Oh di kuesioner survei. Bikin survei gitu ya. Ditanya ke anak-anak lapangan. Hasilnya masuk tuh nama-nama gitu. Nah, salah satu nama ini adalah yang kita pilih nama Ubuki. Ubuki itu singkatan dari untuk bumi kita. Sadis. Gue merinding. Sama Bang. Gue juga pas di antara shortlist segitu banyak yang masuk gitu ya. Kayak ini nama keren banget gitu ya. Dan kebetulan yang ngasih usulan nama itu tim aku gitu ya, supervisor produksiku gitu ya. Dan kita tanya, kan waktu dia submit nama singkatannya apa, kan ada penjelasannya ya kenapa nama.
menurut dia waktu itu ubuki itu apa ya kalau saya nggak salah, satu itu artinya manis, yang kedua itu yang pertama. Jadi kira-kira dia pengen bilang begini, bahwa ubuki ini bisa menjadi inovasi pertama yang manisnya itu bisa menutupi atau mengatasi situasi dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, termasuk lingkungan, isu lingkungannya. Kira-kira begitu. Dalam ya. Dalam banget. Gue pas baca juga, oke gitu ya istilahnya. Dan kebetulan itu tim aku gitu ya. Jadi memang ya udah. Berarti lo gitu. harus akui dong tuh ya. Betul. Lo panggil langsung. Kita appreciate dan ya itu dia langsung dapat hadiah satu pasang sepatu gitu ya istilahnya. Dan sorry bang, nggak cuma nama ubukinya. Karena akhirnya masuk nama-nama yang lain juga. Jadi nama varian sepatu ini kita pakai. Jadi varian yang series yang modelnya begini nih, itu ada namanya Sperris. SPS itu apa? SPS Recycle Shoes. Oh gitu. SPS itu nama lapangan ya istilahnya. Kemudian yang ini ada lagi nih. Ini misalnya apa? Kita bilang adalah namanya sneaker from Pertamina. Jadi itu ide-ide itu benar-benar dari karyawan. Cara kita membangun engagement dengan pekerja terhadap suatu program sehingga mereka juga punya belonging, mereka punya kepemilikan, mereka merasa bahwa ini dari coverall bekas yang ada di lapangan. Apalagi kan ini paling sering pakai orang frontline kan sebenarnya. Kalau kita di kantor kan ya agak jarang lah pakai seperti ini. Gitu. Bos, lu bisa ngomong kayak gini kayaknya kan dalam dan tahu bener ya bagaimana cara wongke itu orang-orang di lapangan, anak buah dan sebagainya. Apa emang lu belajar juga ya tentang beginian? Setahu gua kan tadi S2-nya sustainability begitu kan. Kalau lu ada S2-nya ngambil manajemen dan sebagainya, gue udah paham itu. Enggak sih. Ya pada dasarnya ya aku kan udah sekian belas tahun ya tadi aku sampaikan di Blok Mahakam ya, saya udah sekian belas tahun dan memang di posisi ini adalah posisi pertama saya yang saya punya tim. Saya punya tim, tapi selama ini saya juga udah memimpin tim walaupun itu tidak tim yang direct di bawah saya gitu. Buat saya prinsipnya sederhana sih. Kita kerja tuh kerja tim. Nggak ada namanya keberhasilan saya, nggak ada namanya keberhasilan orang lain gitu ya. Keberhasilannya adalah keberhasilan perusahaan dan kita adalah bagian dari perusahaan itu. Jadi buat saya yang diajarkan orang tua saya, respect itu harus dari mana aja. Gua itu di lapangan, saya itu di lapangan bahkan pernah melakukan sebuah program mengajar untuk security, untuk anak-anak room boy. Gitu? Iya bang, karena saya merasa gini, saya tinggal di lapangan 2 minggu kan, 2 minggu kerja di lapangan, benar-benar di mes. Baru 2 minggunya kan saya pulang ke Jakarta gitu ya, dulu saya di Balikpapan. Nah selama 2 minggu saya di lapangan, hidup saya sama mereka. Gak mungkin seorang security bisa ngejagain proses atau dia ditaruh di pos security gitu ya, tanpa dia tahu apa sih yang saya jagain di belakang. Anak-anak room boy atau anak-anak waitress di restoran itu kalau mereka kita nggak respect, saya nggak mungkin bisa berangkat ke kantor hari itu dengan tenang. Pasti saya masih mikirin ngerapiin kamar, masih mikirin gue hari ini makan apa dan seterusnya. Tapi karena adanya mereka, jadi lebih fokus ya. Gue bisa langsung ya udah pulang ke kamar udah rapi. Dan menurut saya sangat layak mereka. Kebayang gak sih Mas Aryo, mereka pulang ke rumah, ditanya sama keluarganya, Papa kerja di dalam itu kerjanya bikin apa sih? Dan mereka gak bisa jawab. Maka saya merasa punya kewajiban, saya harus jelasin dong ke mereka. PHM ini ngapain sih gitu ya. Jangan-jangan mereka tahu tuh pakai BBM, tapi gak tahu bahwa itu sumbernya salah satunya dari tempat kerjanya dia gitu. Karena mereka kebetulan bukan orang produksi. Jadi menurut saya lu bisa encourage dalam begitu ya ke mereka. Harus begitu gitu. Karena saya bilang ke mereka, jangan merasa bahwa Anda itu adalah seorang room boy sehingga Anda gak punya kontribusi buat perusahaan. Kalau bapak-bapak gak kerja baik, kami gak bisa kerja tenang. Ya ibaratnya kalau mobil bang, itu kan baut kecil itu punya peran ya. That's right. Dan itulah kita itu kalau satu bautnya macet aja, aus nggak jalan itu mobilnya. Dahsyat ini. Ini nih matang di lapangan nih ya. Oke, balik ke sini Mas Anton. Ini selain dari
bahan dari coverall, ya, terus juga desainnya dipikirin, terus idenya juga dipikirin dari awal. Yang nggak bisa dipungkiri adalah orang yang memproduksi ini, ya kan? Tadi dibilang di Bandung. Ini dahsyat juga ini, rapi banget ya jahitannya, dan dia tahu banget menggunakan bahan-bahan yang bisa dioptimalin gitu ya. Betul. Ceritain dong, ini vendornya gila juga nih. Iya. Jadi mencari partner untuk memproduksi ini itu another thing lagi, Mas Aryo. Jadi ide ada gitu ya. Terus waktu awal saya ingat saya ngobrol sama tim Ubuki pada waktu itu, namanya Mas Guntur. Mas Guntur ini adalah supervisornya environment di lapangan Senipa. Kita bilang kayaknya ini bukan sekedar nyari orang yang bisa bikin sepatu deh. Awalnya sih begitu. Kita sempat sourcing tuh, ada beberapa kandidat kan, kita nyari di internet di media sosial, ada beberapa kandidat. Sampai kita ketemu teman-teman namanya Yayasan Langkah Bumi Sirkular. Nah, teman-teman Yayasan Langkah Bumi Sirkular ini sebelumnya memang mereka sudah memproduksi sepatu ramah lingkungan. Awalnya saya udah coba beli dulu tuh. Saya coba beli, saya pakai, saya lihat narasi-narasi mereka gitu. Menarik nih gitu ya. Nah, waktu itu mereka ini makanya kenapa ada nama Bumi, ini adalah sebenarnya kolaborasi brand kan. Brandnya Ubuki ada di lidahnya, mereka ada di bagian dalamnya gitu istilahnya. Nah, Bumi for Better Earth ya. Betul. Nah, kenapa mereka pakai nama Bumi? Ya karena sepatu nginjeknya nginjek bumi gitu kan ya, bahasanya seperti itu. Nah, teman-teman Yayasan Langkah Bumi Sirkular ini adalah di belakangnya ada Mas Asfales Roland dan juga Mbak Fania, salah dua orang utama di balik itu. Mereka terutama Mas Fales backgroundnya adalah desainer, dia desain sekolahnya. Jadi bagaimana melakukan desain ini adalah di balik idenya adalah Mas Fales gitu ya. Bagaimana dia mengengage dan mengajari pengrajin-pengrajin di Bandung, it's another story gitu ya. Tapi dengan jam terbang pengalaman mereka, makanya kita bilang bahwa sepatu Ubuki ini salah satu kekuatannya gitu ya, itu adalah desain. Betul. Desain, dan karena kita menggandeng mereka sudah punya semua rantai suplainya. Tali sepatu ini adalah dari daur ulang botol plastik atau kulit kayu. Which is mereka sudah punya jalurnya. Aku aja surprise, ada tuh ternyata gitu. Udah ada. Kedepannya kita sudah mulai mencoba membuat tali sepatu juga dari bahan coverall ini. Karena kan ada potongan-potongan kecil yang mungkin gak. Nah itu dimaksimalkan gitu ya. Mereka bisa tuh ya. Udah. Nanti di varian berikutnya akan datang series lagi gitu ya. Yang inovasi talinya itu sudah pakai coverall gitu istilahnya. Nah, jadi dari komponen ini adalah coverall bekasnya, ini adalah kain bekas juga. Hanya bagian alas ini yang masih menggunakan material termoplastik. Kenapa material termoplastik? Karena kita bicara endurance. Kita juga bicara ramah lingkungan, bicara sustainable. Nggak boleh dipakai sebulan rusak. Ya, betul. Konsepnya ini harus dipakai panjang. Betul. Ya kan? Kan udah pakai juga kan? Aku udah pakai. Gimana tuh rasanya? Panjang ya? Nyaman bang. Nyaman banget ya? Saya udah pakai. Waktu itu sempat liburan ke Europe kan, 2 minggu, tak pakai jalan-jalan, oke aja. Oke ya? Oke. Pantas gitu. Berarti confirm ya? Confirm ya kayaknya nih, kita pesan ya. Bisa. Aman. Pokoknya nanti akan mudah-mudahan sih kalau sudah waktunya tiba kita rilis ke publik, pasti boleh Mas Ari. Boleh Mas. Nah, dan ini memang, ini akhirnya termasuk dalamnya ini kan dikasih lapisan yang memang bikin nyaman, bikin empuk. Dan ini karena saya udah pernah beli produknya si teman-teman ini gitu ya, teman-teman di LBS ya, Yayasan Langkah Bumi Sirkular. Saya bilang, ini kok beda dengan yang sepatu yang kalian jual? Iya Mas, ini udah kita improve. Yang sepatu Mas Anton beli itu belum pakai yang dalamnya ini empuk begini. Ini kayak Onit nih dalamnya. Asli deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa nyebut produknya. Saya gak ikut-ikutan ya. Tapi intinya dibikin dengan lapisan ini supaya emang nyaman. Dan waktu kemarin di pameran Smexpo, Pak Menteri UMKM juga sempat pegang, dan komentar beliau begini, kalau saya boleh kutip, ini kelasnya udah industrialis nih. Bikinannya nih. Nah, hati-hati gitu. Tuh ordernya banyak kalau gitu. Siap bang. Kalau udah kayak gitu, ya artinya kan begini, kita punya masalah. Jadi kalau mengutip, ada masalah, ada solusi. Nah gitu. Mengutip Mas Guntur gitu kan, waktu ditanya, kok bisa lari gini? Kalau mau mulai kayak gini, cari masalah dulu. Iya. Nah ini masalahnya gitu kan. Jadi kalau sebagian orang menghindari masalah,
kami ternyata lebih memilih kita cari masalah yuk gitu kan dan masalah banyak sebenarnya gitu. Betul. Ya. Karena ada masalah, ada opportunity, ada apa ya, Betul. ada hasilnya ya. Itu. Sadis. Keren banget nih. Bener deh, gue rasanya apa ya? Ini ternyata bahan coverall ini gila ya, keren banget ya. Ini bahannya kan gini. Kuat dan apa ya? Beda gitu ya. Betul. Nah, bahan coverall ini kan sebenarnya serat sintetis yang bahkan ini ada patennya sendiri oleh satu perusahaan gitu ya. Sehingga dia menghasilkan material yang tadi kita bilang flame retardant. Itu udah ada patennya sendiri tuh gitu ya istilahnya. Tapi kan itu menunjukkan betapa kuatnya material ini. Iya dan itu kan ya, yang gue diceritain sama teman di lapangan kemarin. Iya. Mas Aryo, ini kalau kita baru ini ada deadline-nya atau ada apa namanya siklusnya. Kalau nggak salah berapa kali cuci harus dibalikin. Gitu. Karena ini kalau kebakar, dia nggak kebakar alias di luarnya doang. Dia lebih butuh waktu sampai kena terbakar ke kita gitu. Dan ternyata nggak main-main dan pas kalau dibuat sepatu ini bahannya juga jadi nggak main-main kan. Jadi waktu kami launching sepatu ini dihadiri oleh Pak GM dan manajemen PHM, konsepnya adalah fashion show. Fashion show. Jadi tanggal 12 Mei itu kami di Senipa bikin Senipa Fashion Day. Kami pilih beberapa pekerja dengan berbagai kostum. Ada yang baju religi gitu, ada yang baju sporty, dan semua kita kasihin sepatu. Kita cuma pengen bilang sepatu ini cocok di segala suasana. Ada dokumentasinya tuh. Sekali-sekalinya kita bikin seni, kan kalau di Jakarta kan terkenalnya apa? Citayam ya. Citayam Fashion Week. Kita punya ide dari situ. Kita bikin di sini Pak. Jadi bagaimana itu ada yang pakai seragam resmi, ada yang pakai seragam, ada yang atasannya coverall. Itu nah itu ternyata bisa dicocokin dengan sepatu ini gitu. Bahkan sampai dus, Bang. Dus ini kalau orang beli sudah lengkap edukasinya. Jadi selain dapat ini ada postcardnya gitu ya. Ini postcard ini kan bilang bahwa sepatu ini dulunya adalah sebuah worn out uniform. Jadi melalui proses upcycling dia dihasilkan untuk memperpanjang umur material ini. Jadilah produk sepatu. Kemudian dusnya ada namanya, di sini ada impact yang kita hasilkan. Jadi ini adalah sepatu yang good design, upcycle material, fairly price, jadi harganya nanti mudah-mudahan yang affordable. Kemudian ini adalah pemberdayaan UMKM di Bandung. Kalau kita buka dalamnya, ini ada tulisannya program kolaborasi Pertamina Hulu Mahakam dan Yayasan Langka Bumi Sirkular. Nah di dalamnya juga ada nih, setiap pasang sepatu memberi dampak lingkungan. Jadi lu mau ngukur ya sebenarnya impact ke lingkungan. Dan lu bisa saving environment ini ya. Kebayang nggak kalau ini kita buang begitu aja, terus larinya ke TPA. Teorinya bilang, ada satu jurnal bilang material jenis ini benar-benar terurai itu 200 tahun. Karena ini bukan katun. Gitu. Ini sudah dijahit dari beberapa jenis serat sehingga hasilnya tadi flame retardant itu 200 tahun. Kalau kita buang sembarangan, dia berakhir di TPA, di landfill, atau bahkan cuma dibakar. Nah itulah yang kita saving sebenarnya. Betul. Menghindari dia nyampe ke TPA, menghindari dia dibakar dan seterusnya. Ternyata bisa kita kasih kehidupan keduanya dia. Betul. Inilah sepatunya. Dan artinya lu save menyelamati alam ini ya. Betul. Untuk generasi ke depan. Jadi kebayang nggak PHM itu punya pekerja itu ribuan. Coverall ini kan wajib. Dan kalau rusak udah nggak boleh dipakai. Dan ada life cycle-nya lagi ya. Ada lifetime-nya juga. Betul. Itu jadi gila ya. Terus ini juga nih di dalam ini ada made from upcycled coverall. Betul. Di dalamnya udah kita kasih kodenya gitu. Iya ini. Nah ini memang kebetulan kalau di PHM coverallnya oranye Bang. Kalau di Pertamina lain kan merah putih biru ya. Jadi ya kita mulai dari yang kita punya dulu. Kita punyanya coverall yang orange. Tapi kalau orange ini aku pernah pakai di airport gitu ya. Terus nyampe di Sepinggan saya dijemput sama driver. Dari jauh dari konten, Mas Anton tuh dari jauh udah kelihatan sepatunya karena kinclong warna ini kan. Dari jauh tuh udah dikenalin tuh. Oh ternyata menarik juga, berarti ada sisi itu gitu ya. Warna ini tuh ternyata saya itu orang yang konvensional sebenarnya. Maksudnya yang moderate lah ya, pakai warna-warna itu biasanya biru gitu lah. Sekali-sekali saya dikasih gini, sekarang saya pakai terus. Karena ya buat itu tadi ya, desain ini menentukan. Bikin sepatu
itu satu hal, tapi membuat sebuah desain yang bisa dipakai di segala suasana. Kita pun pakainya pede. Apalagi kalau saya pakai bukan cuman pede karena desainnya. Ini ada narasinya, ceritanya. Bos, Saya tahu cerita di balik ini. Dan I'm willing to tell it gitu ya, dimanapun saya pakai, saya pasti akan cerita. Ada gitu. keringat-keringat anak bangsa. Betul. Yang berjuang untuk mendapatkan gas, oil, betul, untuk negara ini, begitu ya. Nah, si sepatu ini karena kita bilang upcycle, itu tidak punya kemewahan material yang melimpah. Maka kita manfaatkan setiap bagian potongan dari ini semaksimal mungkin. Ya. Contoh, ternyata dalam perjalanan, ini cerita lagi nih Pak, soal desain. Ada bagian-bagian yang belum tentu bisa dipakai. Resleting nggak bisa buat sepatu. Iya. Terus perla gitu ya? Kantong. Ini kan udah double jahitannya. Itu ya. Betul. Di belakang ini ada karet di pinggang. Iya, udah rusak ini. Ini nggak bisa nih. Nggak bisa buat bahan sepatu. Nah ini yang kita bilang soal ujian yang susah kerjaan belakangan. Kalau yang ini saya boleh kasih bocoran. Kita udah bikin satu desain yang modelnya apa sih? Saya nggak mau nyebut merek. Yang modelnya tuh kayak agak tinggi belakangnya. Jadi ini agak tinggi. Oke, yang agak tinggi gini ya. Yang agak tinggi. Ya. Tapi nanti di sininya tuh ada potongan resleting sama ini nih. Mana tadi? Ini tempat pulpen. Tempat pulpen. Ini kita potong, nanti kita tempel di situnya. Yes. Lucu juga itu ya. Itu akan kita rilis mudah-mudahan di awal 2025. Udah ada itu, udah jadi. Karena itu memaksimalkan tadi yang komponen yang nggak bisa. Ini kan nggak bisa. Nggak bisa itu. Gitu. Mau jadiin apa ya kan? Betul. Jadi di model yang itu dia bukan fungsional sih, cuman dia ditempel juga. Tapi kan dengan cara begitu ini nggak dibuang. Nah, ada lagi nih. Ini saya bocorin semua nih ya, Mas Aryo nih buat Telsinta nih. Pengembangan dari produk ini, kalau sekarang teman-teman di Bandung itu dia membuat pola di atas coverall. Dalam perjalanan itu tadi yang saya menarik diskusi dengan mereka. Ini anak-anak muda, Mas Aryo. Ini anak-anak muda yang menurut saya brilian banget. Kita minta ABC, mereka kasih ABCDFGH. Lebih sadis gitu. Ya. Contoh, mereka tiba-tiba kemarin kami sempat ketemu lagi di Jakarta dan mereka bilang gini, Mas Anton, kami punya usul, boleh nggak ya nanti ke depan supaya ada konsep pemberdayaan dengan masyarakat lokal di PHM gitu ya, di Senipa misalnya. Ini yang warna merah biru ini boleh didedelkan dulu nggak? Jadi kita bisa ngelibatin contoh ibu-ibu gitu ya. Untuk ngededelin ini. Kalau sekarang kan polanya dicetak langsung di atas. Sehingga akhirnya mungkin ada bagian-bagian yang terbuang. Yeah. Tapi kalau ini sudah didedel dulu, dia kan bisa dijembreng. Jadi lebih lebar. Orang Balikpapan bilang dijembreng, dibuka. Dijembreng, ya bener lah. Dibuka ya. Nah dibuka supaya benar-benar maksimal memanfaatkannya. Nah untuk ngededelin ini bisa minta bantuan ibu-ibu di sana. Oh berarti sirkulasi ekonominya juga jalan lagi. Betul. Ya? Jadi akan dibagi lah rantai produksinya. Enggak semuanya di Bandung. Ada part yang bisa dilakukan sebelum diberangkatkan. Jadi nanti berangkat ke Bandung itu harapannya merah biru itu sudah terpisah, orange sudah terpisah. Termasuk ngebantu ngededel logo perusahaan. Ini kan nggak boleh kita pakai ya. Iya betul. Nah ini kemudian logo Pertamina di belakang, gitu ya. Itu di sini ada logo SKK Migas. Ini nggak boleh kita pakai. Nah ini bisa dibantu untuk mendedelkan ke sana. Bahkan mereka tuh udah gini Mas Aryo. Gimana lagi? Hasil dedelannya itu mereka tunjukin ke saya. Ada benang Mas, tuh. Ini benang hasil dedelannya. Kita simpan dulu ya Mas. Kita ada ide sih. Cuman nanti deh gitu ya. Bahkan mereka pun masih nyimpen rahasia gitu kan saya. Tapi kami punya beberapa ide dengan benang bekas dedelan ini gitu ya. Itulah kreativitas yang menurut saya menarik dengan mitra kami si Yayasan Langka Bumi Sirkular. Karena mereka, jadi waktu kami kirim pertama kali bikin sepatu mock-up yang kemarin Mas Aryo lihat di Senipa itu kan pertama kami ngirim satu coverall. Kondisinya relatif bagus lah, kalau saya bilang itu grade A, relatif bagus. Mereka bilang ini satu coverallnya bisa jadi 7 sepatu. Oh gitu. Begitu kita kirim yang real dealnya gitu kan, mereka garuk-garuk, Pak ini banyak yang rusak ini coverallnya gitu ya. Tapi karena mereka anak-anak muda yang punya value lingkungan, mereka nggak langsung buang, mereka balik ke kami. Dan kami senang diajak diskusi begitu. Kayak kita pikirin bareng-bareng deh. Bukan berarti mereka adalah vendor gitu ya. Terus kita cuci tangan, enggak. Ya kita diskusi bareng. Apa ini? Ayo kita lihat yuk.
Nah, makanya kemudian lahir istilah tadi, ujian yang susah, soal yang susah kerjain belakangan aja deh. Nanti kita pikirin, yang gampang-gampang dulu aja kita kerjain. Nah, tapi ya itu mereka kemudian menunjukkan ke kami, Pak, ini kami nggak mau buang. Tapi menurut Pak Anton gimana? Saya bilang, bahkan ide ininya adalah, saya bilang, saya dibuatin sepatu yang kanan kirinya beda, in the name of memaksimalkan pemanfaatan kain ini. Saya pakai, saya bilang. Hari ini cerita sepatu custom itu kan mahal justru. Iya, betul. Bahkan sekarang ada sepatu basket yang satu kuning atau satu merah gitu kan. Beda-beda gitu. Oke lah. Betul. Nah, itu bisa sampai ke sana nanti Mas Aryo. Iya. Karena kita benar-benar nggak mau kalau sampai kita harus buang ke TPA, itu benar-benar yang udah terakhir sekali. Iya. Lu hobi banget lu ya, pakai sustainability ini lu hobi banget gitu ya. Pakai ini buat ini, terus juga tadi benang mau diapain gitu. Betul. Sampai kalau nggak salah di sana tuh ada Wasteko gitu. Betul. Wasteko. Lu hobi banget sih. Iya. Bikin sustainability kayak gitu. Karena sebenarnya kan hari-hari ini kan sustainability lagi naik daun ya, Mas Aryo ya. Memang sayangnya ada beberapa juga yang mungkin kurang tepat menempatkan atau penggunaan kata sustainability. Sustainability sendiri definisinya luas. Salah satu definisi yang dipakai di sustainability adalah bagaimana generasi masa depan itu bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Gitu. Itu salah satu konsep sederhananya sustainability gitu. Artinya kita yang hidup hari ini mestinya memikirkan bagaimana supaya generasi nanti, which is anaknya Mas Aryo, anak saya gitu ya, itu bisa merasakan yang kita rasakan hari ini. Ya salah satunya tadi buminya dirawat, resourcesnya jangan digasak semuanya gitu ya, sisain lah gitu ya istilahnya. Sekecil apapun ya. Sekecil apapun gitu. Nah makanya usaha-usaha yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Mahakam, mulai dari Awasteko itu kan itu Awasteko tuh Mas Aryo udah kesana ya kemarin ya. Itu tempat sampah yang segitu banyak kayak gunung gitu ya. Pas gue masuk gak ada baunya gitu. Betul. Itu banyak yang baru pertama kali ke TPA-nya Balikpapan dan amazed gitu ya. Karena di tengah-tengah gundukan TPA itu nggak ada bau gitu ya. Bahkan alat nggak banyak kan? Iya. Dan itu bisa dirubah jadi gas metan. Betul. Untuk warga di sekitar masak. Betul. Sampai dan radius jauhnya 8 kilo. Sampai 8 kilo. 8 kilometer. 8 kilo. Dan itu nggak pakai di bush, pakai tekanan ya. Enggak. Jadi, sampai itulah maksudnya gue jadi cerita. Gue yang cerita bukan yang cerita nih. Sampai gue ke rumah warga. Naik mobil. 8 kilo beneran Mas. Terus kita mau wawancarain kan. Terus gue nggak yakin sebenarnya. Nggak yakin di kompor. Udah kita gaya-gayaan aja gitu. Katanya si warga situ nyalain aja Pak gitu. Iya. Bentar nyala. Nih gitu kan. Gue cetek nyala Bos. Warnanya biru apinya. Dan dia bikin LPG, ya? Iya, dan dia langsung bikin masak gitu. Betul. Bahkan ada di samping tempat TPS itu ada demo masak, makan mendoan lagi kan dibuat dimasakin sama ibu. Iya, betul. Dan itu banyak UMKM yang menikmati manfaat itu ya. Karena mereka hanya bayar sebulan 10.000. Nah itu dia, hitung-hitungan itu juga gila juga tuh. Bikin keripik, bikin apa, jualan gitu kan. Jadi gue pernah tanya, lu kalau ibu-ibu nih, Bu, kalau untuk langganan ini bayarnya berapa sebulan katanya. Dia bilang 10.000 Mas. Oh gitu. Terus kan kita mau bikin liputan tuh, berarti kan gue harus agak membandingkan gitu. Memang biasanya pakai gas tuh berapa? Ya 3 sih Mas gitu. Kalau 3 berapa? Sekitar 100.000 sih. Langsung gue deng gitu kan, 100.000. Terus lu pakai 10.000. Lu untung banyak lo, gue bilang dalam hati gitu ya. Nah, artinya sebenarnya ekonomi di sekitar situ bakal berputar karena masih ada spare 90.000 yang bisa digunakan untuk biaya hidup yang lain. Begitu kan. 10.000 ini kan itu bisa dibilang juga sebagai insentif awal ya. Jadi kalau kita ngobrol lebih detail lagi sebenarnya tidak menutup kemungkinan harga itu memang akan naik. Gitu ya. Dan harga itu naik adalah untuk mengkompensasi pendapatan dari pengurus yang mengurusi Wasteko itu. Iya betul itu. Gitu itu dia diceritain sih. Betul. Tapi yang awalnya gua nggak ngerti itu kok ada gas metan gitu ya dari sampah gitu kan. Gue udah tahu sih. Betul. Tapi mungkin lo bisa jelasin sedikit nih di podcast ini ya. Itu kok ada gas metan dari sampah yang bisa digunain warga untuk masak. Bahkan jaraknya sampai dengan 8 km ya. Dari itu gimana caranya itu? Jadi gini, gas yang dihasilkan dari
TPA itu namanya metan. Atau metan itu sebenarnya komposisi gasnya sama seperti gas alam, yang nama sama-sama C1 gitu ya. Cuman karena ini dari sampah organik disebutnya sebagai biometan. Biometan itu penghasilnya apa sih? Dihasilkan dari sampah-sampah organik. Which is saat ini di Indonesia sampah organik itu punya kontribusi yang cukup signifikan. Kalau saya nggak salah, bahkan kita kan terkenal sebagai nomor 1 untuk sampah makanan gitu ya, sampah organik. Nah, dari rumah kita pun, Mas Aryo mungkin nggak tahu kalau pernah ngecek. Kalau di rumah saya udah milah sampah kan, jadi saya tahu kontribusi sampah organik itu memang lebih dari 80% sampah dari rumah kita itu sampah organik. Betul. Sisa potongan sayur, sisa makanan. Nggak usah lah dibawa ke TPA. Mas Aryo simpan di rumah 2 hari saja, bau kan? Bau. Itulah si metan yang sudah rilis. Dan metan itu terbentuk karena reaksi atau hasil reaksi daripada si sampah organik itu dengan bakteri. Gitu. Nah, di TPA karena kita orang Indonesia kan masih sulit ya milah, sehingga berakhirlah itu semuanya di sana. Kalau tidak dibiarkan, ya itu terbuang. Nah, si metan ini kan yang bikin gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu yang bikin hari ini kita panas, iklim kita berubah dan seterusnya. Maka Wasteko ini adalah bagaimana menangkap si metan yang selama ini terbuang itu bisa dimanfaatkan. Itu metan yang bau itu kan? Metan yang bau itu. Nah, caranya adalah karena itu sudah terlanjur ada gunungannya. Pada waktu itu yang dilakukan Pertamina Hulu Mahakam ya memasang, kita bilangnya kepala sumurnya. Jadi pipa-pipa PVC itu dibolongin terus ditancepin. Dibor dulu supaya dia bisa masuk lah ya. Itu jagonya PHM tuh ngebor-ngebor ya? Iya. Menariknya konsep Wasteko ini itu dianalogikan atau ilmu kami di migas itu dipakai di situ di Wasteko. Oke. Jadi ngebornya pakai ilmu. Ada kepala sumurnya, ya kan? Ada manifoldnya. Manifold itu kan untuk beda-bedain jalur. Oh, ini gasnya mau belok yang ke sini, ini yang ke sana. Ada separatornya. Itu kan semua yang terjadi di instalasi migas. Mas Aryo lihat kan waktu kita proses itu diterapkan di situ. Iya. Gitu. Jadi menariknya Pertamina Hulu Mahakam konsep Wasteko ini adalah menerapkan apa yang ada di proses migas ditaruh di Wasteko di tempat sampah gitu. Keran-kerannya gitu. Bener ya. sih gue lihat kemarin. Salah satu inovasi yang bisa bikin itu sampai 8 kilo yaitu yang dibilang sebagai separator. Separator itu memang misahin kalau ada air gitu yang terbawa sehingga gasnya lebih kering. Plus dia menjadi akumulator. Jadi kalau dari tempat sampah kan nggak ada alat bantu, terakumulasi, tekanannya naik, rilis lagi, pindah lagi ke akumulator berikutnya, terus dan seterusnya. Nah, itu ya kalau di tempat sampah terjadi ledakan ya ini ya sebenarnya. Exactly. Karena tempat metannya sampah, nggak keluar. Tank. Ya. Oh, septic tank betul. Nah, tempat sampah septic tank. Kenapa septic tank kita dikasih ada itunya, ada lubang ventilasinya? Ya itu kalau nggak ada itu, meledak, tinggal tunggu meleduknya aja kan sebenarnya. Tapi emang keren tuh ya. Jadi dan gue bilang kayaknya perlu di copy paste tuh ke tempat-tempat lain tuh ya. Betul. Kayak misal di Bantar Gebang nih ya. Betul. Terus juga Lui Gajah kalau masih ada tuh ya. Ya itu berarti bisa ya kalau itu berarti dibor. Bisa. Terus dengan teknologi pipa itu terus dirilis metannya kemana-mana. Kan dia si metan itu pada saat di hilirnya itu sudah mulai dikonsum oleh masyarakat. Ini kan masuk dia. Ya, selama ini kan karena nggak ada tempat kemana-mana, udah dia begitu terbuang aja, keluar aja ke lingkungan gitu. Sebenarnya kita bicaranya ya Bantar Gebang dan lain-lain tuh besar sekali. Dan saya nggak tahu sudah diterapkan atau belum. Mungkin ada tapi skalanya kecil. Tapi kota-kota kecil itu bisa gitu. Dan buat yang belum punya belum terlambat. TPA Manggar itu kan sudah menyiapkan, seingat saya satu pit lagi ya yang dibilang itu adalah pit terakhir. Benar. Pit terakhirnya, maksudnya tempat yang akan tempat penampungan sampah, betul. Sampah itu pit terakhirnya TPA Manggar. Dan gue lihat udah dipasang pipa-pipa tuh. Nah, karena itu sudah direncanakan dari awal, maka dari awal pipa itu sudah ditanam dulu, sudah ditaruh. Sehingga nanti waktu gunungan sampah itu mulai masuk, itu akan jauh lebih mudah untuk mengcapture itu istilahnya. Tapi message-nya nggak boleh keliru Mas Aryo ya. Apa tuh? Bukan berarti kemudian sudah ada yang menangkap terus kemudian kita udahlah kalau gitu kita kirim sampah organik. Tidak. Enggak juga gitu. Kan. Ini adalah aksi kita terhadap gas yang udah terlanjur rilis di tempat sampah. Kalau kita bisa pilah dari awal itu akan jauh lebih bagus. Tapi pun kalau dipilah kan enak ya sebenarnya. Yang plastik kiri, yang tadi yang organik kanan dan kanan yang bikin untuk gas gitu. Betul. Kan. Sebenarnya lebih enak juga itu. Jadi kalau kita punya
apa ya kalau saya bilang, sebutlah misalnya punya asrama, pesantren gitu ya yang populasinya banyak, bikin istilahnya biometan atau biogas skala komunal bisa kok. Itu bukan rocket science yang teknologinya mahal menurut saya gitu. Udah banyak, YouTube juga udah banyak kok yang melakukan itu, dan itu bisa dimanfaatkan sendiri. Saya pernah mencoba itu di Penajam Pasir Utara. Satu gereja saya pasangkan biogas. Tadinya mau ternak kotoran sapi, mau ternak sapi di situ. Cuman karena gerejanya agak di tengah kota, nggak bisa miara sapi, nggak boleh gitu ya. Ya umatnya aja berbaik hati dibawain tuh tiap hari kotoran sapi dari peternakannya. Jadi biogas. Jadi gereja itu sekarang pakai biogas aja. Kecuali ada acara yang butuh umat banyak dan butuh masak cepat, pakai LPG. Hari-hari udah pakai biogas aja. Oh gitu ya. Gitu. Itu udah saya tanya sama pastornya. Pastor gimana? Maksudnya saya pengen dengar testimoni. Hemat mas, aku loh biasanya beli LPG kan kalau di daerah-daerah nggak seperti di Jawa ya. Iya. Harganya jauh lebih mahal, availability atau ketersediaannya kadang di bulan-bulan tertentu susah. Kalau udah kayak gini kan warga sebenarnya nggak perlu pusing mikirin harga LPG mahal dan seterusnya. Gitu. Sadis ya. Tapi siap-siap loh kalau lu udah cerita tentang ini sepatu sama Wasteko, lu bakal ditelepon kayaknya mau di copy paste di mana-mana nih bisa. TPA Manggar itu setahu saya sudah beberapa kali dapat kunjungan. Bahkan udah menang tuh di New York tuh. Betul. Si Wasteko ini kan sudah kemarin dibawa PHM ke, saya lupa nama acara, UN Compact ya, UN Youth Compact kalau saya nggak salah. Dan itu dari lihat di sana gitu ya. Dan memang kita perlu lebih banyak yang model-model seperti ini. Di sini kan kita bicara willingness. Willingness ini kalau kita lihat di kasus Wasteko itu kan sebenarnya kolaborasi multi pihak. Nggak bisa kita serahin ke pemerintah kota saja, nggak bisa juga kita serahin ke masyarakat saja, ya harus di situ ada PHM, ada Pemkotnya mendukung, ya kan, di Pemkot Balikpapan mendukung, pengelola TPAS Manggarnya mendukung, warga di situ pun mendukung gitu ya, untuk memanfaatkan kolaborasinya kondusif gitu ya istilahnya. Nah, itu mendapatkan manfaat. Dan mendapat manfaat. Jadi nggak bisa membebankan itu hanya ini tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawabnya swasta. Ya bareng-bareng lah. Gitu. Just do it and do it something gitu ya. Iya, itu harus dimulai. Betul. Nggak bisa cuman ngomong-ngomong aja kan katanya gitu ya. Nggak bisa, harus dimulai ya. Ini kan juga begitu. Cerita sepatu ini cerita 1 tahun yang lalu sebenarnya Mas Aryo. Dan sampai hari ini pun kami masih belajar banyak sekali. Gitu. Ternyata tadi harus ngededel. Ternyata untuk berjualan harus begini. Ternyata kita harus bikin narasinya. Karena ternyata mungkin tidak semua orang paham narasi. Kekuatan produk ada di narasi itu. Betul. Itu yang generasi saya, generasi Mas Aryo mungkin belum paham ya. Belum. Kalau generasi yang lain yang sekarang anak-anak Gen Z dan itu mungkin paham. Tapi ternyata itu tadi ya. Kami waktu pertama kali launching juga ada kan yang komentar gini, ini harganya berapa nih gitu. Waktu itu kita belum bisa ngasih harga, kita bilang gitu ya. Karena kan itu masih launching, belum mass product gitu ya. Ya sudah, tapi ini kalau harganya lebih dari sekian, kayaknya mendingan beli merek yang ini aja deh gitu. Oke, itu pilihannya 2 kan. Saya mundur, udahlah gitu ya. Atau saya tetap maju. Saya putuskan dengan teman-teman, kita harus tetap maju. Ini adalah pemicu kita, pemantik kita nih. Kalau kita bisa edukasi, dan memang harus kita edukasi, ngomongin sampah tadi, ngomongin upcycling. Gue rasa kalau orang denger podcast kita, terus kita tawarin dengan harga sekian gitu, udah merem aja sih kayaknya. Apalagi yang cinta lingkungan, ya kan. Betul. Dan kapan ini dikomersialkan ini? Ini ngomong-ngomong ini sekali lagi ini bukan promosi, karena ini bukan untuk mass product gitu ya, tetap untuk di internal Pertamina begitu. Tapi nanti ke depannya ini akan bisa jadi dimiliki publik kok Mas Aryo. Bisa ya? Bisa. Jadi balik lagi tadi, kita lagi proses belajar, learning curve. Kalau ini bisa diterima di lingkungan Pertamina Group, mudah-mudahan umum bisa terima. Karena kan harapan kita sekarang ini definisi lingkungan Pertamina Group ini kan karyawan, keluarganya. Kalau dari temennya karyawan ada yang mau beli lewat karyawan, ya boleh-boleh juga sih. Mas Aryo kalau mau nitip beli lewat saya boleh. Gitu. Jadi tadi boleh sebenarnya. Tapi kita belum rilis di channel-channel pemasaran yang publik. Gitu. Oke lah karena kalau gitu. PO-nya sekarang udah ratusan Mas Aryo.
dari internal Pertamina aja Asli, ratusan. Beneran. Gila. Udah ratusan yang Di masuk. dalam doang tuh ya? Di dalam doang. Ya karena Belum kalau di spill di sini di Pertamina Pusat sini kan. betul. Kalau dari sini kan masuk ke UMKM-nya, betul. binaannya, terus juga Smexpo-nya itu lebih masif. Waduh. Iya, ini nanti ya itu tadi karena kita juga sambil mengukur, sambil belajar kemampuan produksinya teman-teman UMKM gitu ya. Dan menurut saya fair sih, kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman UMKM itu dalam konteks begini. Kalau bilang kita ini bisa nggak kapasitasnya dinaikin gitu ya? Karena permintaannya banyak. Tapi kemudian mereka bilang bisa sih mas, cuman kita juga nggak mau kalau itu hanya permintaan sesaat. Daripada saya hari ini dapat 500 bulan depan nggak ada order, mendingan flat aja deh 200 tiap bulan. Itu buat saya diskusi yang menarik gitu. Hal kecil yang saya dulu juga nggak paham ngomongin produksi, sampai sekarang juga masih belajar ya. Cuman oh iya ternyata gitu ya gitu. Bahwa kemudian waktu menyiapkan produksi ini, teman-teman Bandung si YLBS Yayasan Langkah Bumi Sirkular, mereka kan harus belanja tali sepatu, mereka harus baca sol, itu harus belanjanya kan gelondongan bulk, nggak bisa beli ngecer, maka datangnya coverall juga harus sekaligus banyak. Satu kali masuk line produksi nggak bisa nanggung. Iya, karena gitu. akan jadi nggak efisien lagi ya. Betul. Sekarang contoh, sepatu ini adalah sepatu yang paling favorit. Iya, ini karena semua paling warna. Representasi semua warna. Iya, ada. Tapi kan kita bilang nggak bisa. Ini adalah limited edition. Wah, ini paling mahal berarti nanti ya. Mumpung masih, bahasanya bukan presale, mumpung masih sekarang, ini kita pukul rata harganya sama. Iya. Tapi benar kata Mas More or less Aryo. berapa sih harga tuh kalau misalnya? Kalau di retail ini sekitar 519. 519. 519.000. Menurut Mas Aryo gimana? Murah, Jack. Oh iya ya. Iya. Gue pikir 1,2, 1,5 gitu loh. Soalnya ini kekuatan narasinya, terus bahannya. Betul. Dan ini karetnya luar biasa ya menurut gue. Tadi gue bilang kayak produk ini, itu. Iya. Itu enak banget. Dan ini saya itu dijulitin netizen follower saya di Instagram. Enggak sih, gue bukan yang open for public ya. Betul. Tapi teman-teman saya itu banyak yang komen gini, saya tuh udah pesen lama kok barangnya nggak ada. Oh lu ngiklanin mulu gitu dipakai, kan saya pakai kemana-mana. Saya bawa ke Eropa, teman-teman yang lain ada yang bawa pas lagi umroh. Terakhir kemarin sama manajemen ada yang bawa juga sampai waktu ke US itu, waktu presentasi Wasteko itu dibawa juga ke Amerika gitu ya. Tapi kan konteksnya dipakai gitu. Kita belum sampai benar-benar mempromosikan karena kita juga sambil mengukur kemampuan produksi dan seterusnya, kendala-kendalanya apa. Jadi again, nggak semua orang bisa dapat yang sama. Aku pernah lihat ada yang sisi sini sama sisi sini itu beda. Warnanya. Gitu. Ada yang ada trace noda minyaknya gitu ya. Tapi itulah edukasi yang harus kita sampaikan. Kita nggak punya raw material yang melimpah, limited loh. Betul. Tapi usaha untuk memaksimalkan, memadu padankan warna sehingga benar-benar potongan itu benar-benar dimaksimalkan, itu yang menurut saya cerita yang tidak banyak orang tahu dan harus tau. Dan lagi-lagi ada keringat bangsa Indonesia, warga Indonesia yang di sini itu, ada keringatnya gitu ya. Dan yang menghasilkan ini kan handcrafted. Artinya ini benar-benar padat karya. Itu balik lagi buat kami another impact gitu ya, bahwa dengan buat teman-teman pengrajin, mereka ini pengalaman pertama Mas Aryo, bikin sepatu dari daur ulang coverall gitu ya. Bahkan mereka cerita gitu, iya Pak, saya tuh harus mengedukasi orang QC saya, karena dia taunya sepatu itu kanan kiri sama. Jadi untuk saya bilang ke dia, nggak apa-apa ini kanan kiri beda gitu. Itu ya butuh belajar juga buat mereka. Jadi kalau yang biasa-biasa tuh di reject tuh ya. Betul. Justru ini jadi keunggulan ya. Betul. Makanya di sini yang kita bilang butuh PHM dan juga mereka untuk sama-sama duduk bersama, kita belajar yuk. Nggak bisa saya posisikan sebagai saya perusahaan, saya nggak mau tahu. Ya nggak bisa gitu dong. Kita belajar bareng kan di sini gitu. Mas Anton, Johannes Anton Witono, matur suwun. Terima kasih udah datang di Bicara-Bicara Podcast El Sinta. Semoga ini bisa membawa insight kepada siapapun yang nonton obrolan kita. Dan makin berpikir bahwa sustainability itu udah harus sekarang. Ya? Harus sekarang. Kalau bisa kemarin. Kalau bisa kemarin. Kalau bisa ya. Kalau bisa kemarin. Nggak bisa soalnya. Sekarang untuk masa depan ya. Thank you atas waktunya. Mudah-mudahan kalau ada varian baru nanti, kalau udah publish gitu, El Sinta diajak-ajak. Ya, kita doakan sukses selalu Mas.
Makasih Thank you, Mas Aryo. Baik, netizen dan pendengar, demikian tadi bicara-bicara dengan teman saya, Johannes Anton Witono dari PHM Pertamina Hulu Makam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di lain kesempatan. Thank you.